Hai, selamat datang di channel Merangkum Film. Di video kali ini, gua akan menceritakan film berjudul Iron Protector. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai di negara Cina, di mana ada seorang master kungfu bernama Wu, yang suka latihan dengan melakukan split kakinya sampai 90 derajat. Ini membuat dia diliatin sama banyak orang, terutama bocah yang kayak Nobita Doraemon. Tak lama setelah itu, ada seorang pria yang dikejar-kejar sama kelompok geng mafia. Namanya Gisan Lee. Kita panggil saja Pak Budi, yang membuat es krim si bocah jadi jatuh. Dan dia pun nangis. Wu pun jadi kesel. Jadi dia semperin kelompok geng itu dan bertanya, siapa yang menginjak es krimku? Mulailah Wu menghabisi mereka satu persatu dengan kekuatan kungfu yang dia miliki. Setelah menghabisi semuanya, Pak Budi mengucapkan terima kasih dengan memberinya uang, tapi Wu menolaknya. Tepat setelah Wu samperin si bocah, datang sekelompok geng lainnya, di mana ada pemimpin geng bernama Jiang Li. Kita panggil saja Liang, yang merupakan adik seperguruan kungfu dari Wu. Wu lalu mengajak Liang ke tempat markasnya. Lalu Liang bertanya kabar tentang guru mereka. Dan Wu pun menjawab kalau guru mereka sudah meninggal dengan menunjukkan abu kremasi yang dia bawa selama ini. Setelah itu, terlihatlah Wu sedang latihan yang diliatin sama si Liang dan membuatnya jadi inget kalau dia pernah mencuri sepatu besi milik Wu. Di mana waktu itu, dia dihukum dengan dikeluarin dari tempat perguruan, beralasan kalau dia mau banget belajar kungfu jurusan tendangan besi. Balik ke Wu yang diajak sama si Liang ke tempat markas lainnya. Kemudian datang seorang pria yang pernah diselamatkan sama Wu sebelumnya. Yang ternyata dia adalah bos geng mafia dari kelompok ini. Di sana Pak Budi lagi mencari orang-orang hebat. Setelah mengetahui kemampuan mereka, Pak Budi mau Wu bergabung juga sama geng mereka. Ketika Wu sedang berduaan dengan Pak Budi di dalam mobil, Pak Budi pun menyuruhnya secara pribadi untuk menjadi bodyguard pribadi anaknya. Karena dia suka diincar sama kelompok geng mafia lainnya. Mereka berdua kemudian datang ke tempat clubbing, di mana anak Pak Budi bernama Paye lagi mabuk-mabukan gara-gara putus cinta. Dia diincar sama dua orang yang mau macam-macam. Jadi Wu pun sontak menolongnya. Keesokan harinya ketika Paye bangun, dia pun baru sadar kalau Wu sedang split kaki di tempatnya. Paye pun marah-marah karena Wu sudah jadi bodyguardnya, sehingga dia menyuruh Wu untuk keluar dari kamarnya. Tapi Wu tetap berpegang teguh akan prinsipnya untuk menjalankan tugas yang diberikan Pak Budi menjadi bodyguard Paye. Dan sebagai hadiahnya, Wu pun dihadiahi Paye dengan ini. Namun Wu masih berpegang teguh akan prinsipnya. Bahkan si Paye pun akhirnya menyerah sendiri. Setelah mengetahui kalau jangkriknya si Wu terlalu gede, tapi itu cuma jailan dari Wu aja, yang ternyata Wu memasang sebuah botol bir agar terlihat besar dan memukau. Pas makan siang esok harinya, di mana ada mbak pelayan yang menuangkan minuman, dan Wu pun langsung menghentikan tindakan itu. Wu bilang ke Paye untuk taruh gelas itu. Karena Wu tahu bahwa minuman itu sudah kadaluarsa. Kejadian itu pun membuat pelayan pria di restoran itu menjadi heran. Karena minuman ini adalah minuman kesukaan Paye. Yang membuat Paye jadi marah-marah dan pergi ke toilet untuk meluapkan kekesalannya. Wu gak ngasih alasannya kenapa dia membawanya pergi. Yang membuat Paye jadi kesal. Dan datang sekelompok pria yang membela dia. Setelah Paye diam-diam pergi, dia pun ditangkap sama si mbak restoran dan kawan-kawan. Setelah menghabisi pria-pria yang merupakan kelompok Simba itu, mulailah Wu mengejar mobil dengan berlari. Yang ternyata dia mempunyai kekuatan lari yang luar biasa.
Setelah berhasil mengejar mobilnya dan menghabisi para preman, Wu pun akhirnya berhasil menyelamatkan Paye dari kelompok geng itu yang dipimpin sama pria bertopeng. Di malam itu, Paye bertanya ke Wu bagaimana dia bisa tahu kalau mereka bukan pelayan yang asli. Dia menjawab kalau ini berkat hasil belajar kungfu, di mana dia diajarkan untuk mengembangkan instingnya untuk menghadapi para musuh. Dari ekspresi wajah sampai bahasa tubuh. Esok harinya, Wu pergi ke suatu tempat pabrik bersama si Liang. Dia pun menyuruh Wu untuk gak perlu lagi melindungi Paye. Wu pun menolak, karena dia sudah diberi amanah oleh Pak Budi untuk melindungi Paye. Akhirnya si Liang pun marah-marah, sekaligus menduga kalau si Wu sudah menyimpan rahasia sepatu besinya dan mengangkat-angkat lagi tentang guru mereka. Si Liang yang sudah terjebak dalam penyakit hasud pun mengajak Wu untuk bertarung. Sekalian ingin melihat jurus tendangan besi yang melegenda itu. Wu yang berkomitmen dari awal pun tetap tidak mengeluarkan jurus tendangan besinya. Setelah Wu berhasil menghajar si Liang, akhirnya si Liang pun memutuskan hubungan tali persaudaraan mereka, dan mereka pun resmi menjadi musuh karena kejadian ini. Kembali ke geng mafia Bos Fu yang sudah berhasil menculik Pak Budi, karena ketahuan sama mereka kalau dia mau melapor polisi untuk menangkap gengnya Bos Fu. Si Bos Fu tahu kalau Pak Budi melakukan itu untuk balas dendam, karena istrinya Pak Budi sudah dibunuh sama dia 15 tahun yang lalu. Serta itulah kenapa gengnya Bos Fu mau menculik Paye sebagai ancaman, sehingga suatu saat nanti dia bisa mengambil alih kekuasaan gengnya Pak Budi. Setibanya di sana, ternyata Wu sudah menyadari kalau ini akan terjadi. Naasnya, pas bertarung sama para musuh, Paye diculik. Sesampainya di sana, setelah bergerak beberapa langkah ke depan, ternyata ada jebakan yang udah disiapin sama gengnya si Liang. Dan mulailah keempat anak buah si Liang bertarung dengan Wu. Karena ini 1 lawan 4, Wu menjadi keteteran melawan mereka. Sampai akhirnya, dia pun ditarik sama mereka ke sebuah lubang, di mana dia akan dihabisi dan dikubur hidup-hidup. Melihat Wu disiksa, si Liang pun menjadi teringat sama kenangan masa lalu mereka. Tapi karena si Liang sudah terlanjur dipenuhi dengan amarah, si Liang pun memukul Wu sampai jatuh ke dalam lubang besar. Setelah beberapa waktu dan termotivasi akan keinginan hidup yang tinggi, Wu pun mulai bangkit dan keluar dari liang kuburnya. Tiba saatnya Wu untuk membuka sepatu besinya, supaya bisa leluasa menggerakkan kakinya yang bertujuan untuk balas dendam ke geng mafianya si Liang. Balas dendam Wu dimulai dengan mendobrak gerbang markas gengnya si Liang. Dan ternyata di sana Wu sudah ditungguin oleh anak buahnya si Liang. Dan pertarungan pun dimulai. Karena sudah nggak pakai sepatu besi, tendangan-tendangan Wu jadi lebih cepat dan lebih gampang untuk melakukan tendangan terbang. Tapi ini nggak mengurangi kekuatan serangan kaki Wu. Bahkan sampai besi pun penyok sama dia. Setelah menghabisi semuanya,
Wu masuk ke ruangan selanjutnya, di mana dia sudah ditungguin sama beberapa anak buah Si Liang yang lebih jago. Kali ini Wu jadi lebih serius, dengan meningkatkan kekuatan kakinya untuk bisa menghabisi mereka semua, sampai akhirnya mereka pun berguguran satu persatu. Tibalah Wu di ruangan terakhir dengan Paye sama Pak Budi yang sudah disekap, dan sudah ditungguin sama para petinggi geng mafia. Di sana Bos Fu bertanya siapa Wu ini. Wu menjawab kalau dia cuma serigala muda yang ditinggalin sama serigala tua. Dengan menunjukkan sebuah simbol di tangannya, memberitahu kalau selama ini Bos Fu adalah ayahnya Wu. Ini juga diketahui sama Pak Budi, di mana terlihat flashback setelah dia meninggalkan istrinya. Dia pergi menemui Bos Fu di sebuah tempat di hutan. Kemudian mereka dapat laporan kalau Wu sama Paye lagi dalam masalah, yang menandakan kalau mereka berdua dulunya sudah pernah bertemu. Masalahnya adalah ada seekor serigala yang mengancam akan menggigit mereka berdua. Tapi karena tatapan Wu yang sangat tajam, akhirnya serigala pun jadi ketakutan meskipun Wu dianggap kuat sama Bos Fu. Naasnya istrinya meninggal saat melahirkan Wu. Dan kemudian segalanya mulai bermasalah dalam kehidupannya. Akhirnya Bos Fu pun memutuskan untuk mengorbankan anaknya sendiri di sebuah tebing. Dengan bilang kalau kesuksesan itu butuh pengorbanan sebelum dia pun dengan teganya membuang anaknya ke jurang. Namun untungnya dia selamat dan bertemu sama guru kungfunya dan juga Si Liang waktu itu. Sekarang Bos Fu pun tertawa bisa melihat anaknya lagi yang masih hidup. Dan mau lihat seberapa hebat sekarang Wu ini. Tepat sebelum dia mau ditembak, Si Liang menghentikannya dengan sarung tangan besinya. Dan dikira sama Bos Fu kalau dia sudah berkhianat. Terungkap fakta kalau Si Liang sebenarnya dia mau bertarung dengan Wu yang memiliki jurus tendangan besi. Dan rela jadi pengawal Bos Fu demi membalas hutang budinya. Sekarang Si Liang mau bertarung sama saudaranya lagi, ingin melihat sejauh mana kekuatan tendangan besi yang melegenda itu. Wu pun dengan serius mengeluarkan tendangannya, yang membuat tulang-tulang Si Liang menjadi retak dan dia pun jatuh. Tapi nggak lama setelah itu, dia pun tewas ditembak sama temannya sendiri, yang membuat Wu menjadi marah besar. Wu pun terkena tembakan duluan sama si penembak. Namun pas si penembak mendekat untuk mengecek kondisinya, tanpa diduga Wu pun langsung mengeluarkan jurus tendangan besi itu. Yang membuat si penembak langsung terpental jauh dan meninggoy. Wu pun menghampiri ayahnya sambil membicarakan masalah keluarga mereka. Wu yang hampir saja menusuk ayahnya dengan tangannya, tiba-tiba Wu tersadar dan melepaskan ayahnya. Wu beralasan kalau dia nggak akan terlihat menyedihkan seperti ayahnya dan mereka berdua pun tertawa. Waktu pun berlalu dan terlihat Paye menghadiri tempat pemakaman ayahnya yang sudah meninggal karena kanker yang dia derita. Sementara itu, Wu lagi memegang guci berisi abu milik ayahnya yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Film diakhiri dengan dia yang bilang kalau ayahnya cuma melihat kegelapan dunia selama ini. Tapi dia sendiri melihat ada sebuah harapan. Sebelum akhirnya membuang abu ayahnya dari tebing sebagai tanda penghormatan terakhir.